Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pemimpin sekte racun. Xiao Yan, yang membentuk segel tangan, menjadi sedikit tercengang saat teriakan elang bergema di langit. Alisnya sedikit dirajut saat dia melihat kegembiraan liar di dua wajah sesepuh Mulan yang tiba-tiba muncul. Tatapannya juga mengikuti arah dari mana tangisan elang itu ditransmisikan dan melihat ke atas. Brat, aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkan elit Du Zong lainnya dalam kondisi kamu saat ini. Tatapan Elder berkepala beruang dipenuhi dengan kekejaman saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa dengan cara yang biadab. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya hanya menatap langit yang jauh di belakang pasukan aliansi dari 3 kerajaan besar. Sosok besar bergegas ke arah seperti kilat dari arah itu. Sosok itu dengan cepat menembus langit dan akhirnya muncul di depan tatapan semua orang secara tiba-tiba beberapa saat kemudian. Orang dapat melihat bahwa sosok besar itu secara mengejutkan adalah elang berwarna biru yang tenang. Elang besar itu benar-benar warna biru yang tenang. Mulutnya yang besar dan tajam melengkung menjadi lengkungan dingin yang berisi cahaya dingin. Cakar elang besar di bawahnya sangat tajam. Hanya melihat ukuran ini, sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu dengan mudah. Tentara 3 kerajaan besar tiba-tiba menjadi gempar ketika elang biru tenang yang sangat besar ini muncul. Beberapa orang berlutut di tanah sambil melihat elang besar yang terbang di atas. Wajah mereka dipenuhi dengan panas yang menyengat. Li! Jeritan elang yang keras dan jelas bergema di tempat itu. Akhirnya membawa angin liar dan muncul di langit. Sepasang besar sayap besar perlahan mengepak dan angin sepoi-sepoi yang dibawanya segera berubah menjadi siklon angin kecil yang menyapu ke segala arah. Elang besar digantung di langit dan tatapan semua orang yang hadir berkumpul di kepala elang itu. Ada sosok cantik anggun berdiri diam di tempat itu. Angin liar di sekitarnya yang bertiup bahkan tidak menyebabkan ujung bajunya mengepak. Wanita itu mengenakan pakaian longgar ungu merah. Di lengan bajunya ada benang ungu emas mahal yang dijahit dengan cekatan, tampak luar biasa mewah. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah rambut panjang seputih salju cerah yang dengan lembut tersebar ke bawah, tampak seperti air terjun perak yang memercik. Wajah wanita itu ditutupi oleh kerudung yang menyembunyikannya dari pandangan. Meskipun wajahnya tampak kabur, itu membuat seseorang penasaran untuk menyelidikinya. Selain itu, hal yang tampak agak aneh adalah mata ungu abu-abunya yang tidak emosional seperti kulit kayu yang layu. Lebih dari separuh pancaran cahaya di langit dengan tergesa-gesa berhenti ketika mereka melihat wanita berambut putih yang sedang berdiri di atas elang besar. Mereka digantung di langit sambil membungkuk dan menyapanya. Salam pemimpin sekte! Wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul juga mengguncang medan pertempuran Medusa dan Yan Luo Tian. Keduanya mundur beberapa langkah setelah tabrakan hebat. Yan Luo Tian dengan cepat menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya mundur seperti kilat. Saat melakukannya, dia tidak lupa tertawa keras di depan wajah dingin Medusa yang sedingin es. Haha, sangat disayangkan. Meskipun 3 tetua Mulan yang tidak berguna telah gagal, kami masih memiliki pemimpin sekte dari sekte racun. Ini adalah Du Zong elit yang bahkan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, nasib kekaisaran Magia telah disegel. Wajah Medusa sedingin es. Sepasang murid yang berisi niat membunuh melompat melewati Yan Luo Tian dan menatap wanita berambut putih di elang besar itu. Xiao Yan bertukar pandang dengan 2 sesepuh Mulan di depannya setelah Yan Luo Tian menarik tubuhnya. Dia juga berkedip dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di dekat elang besar sebelum dengan hati-hati menghentikan tubuhnya. Dia tidak lagi berani maju. Mereka semua tahu bahwa wanita berambut putih ini terlalu menakutkan dalam menggunakan racun.
Jika dia terlalu dekat, kemungkinan dia bahkan tidak akan menyadari saat dia diracuni dan menjadi tidak sadarkan diri. Sorakan yang awalnya di benteng telah benar-benar lenyap. Keheningan luar biasa menutupi bagian atas dinding. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat wanita dengan rambut putih terurai pada elang besar itu. Mata mereka menyimpan ketakutan yang terpancar di dalam hati mereka. Penampilan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak muncul ketika Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan muncul pada saat bersamaan. Bukankah dia sudah sembuh? Kenapa dia benar-benar muncul saat ini? Tangan Hai Bodong yang diletakkan di dinding gemetar tanpa sadar. Suaranya juga sangat serak saat dia berbicara. Ekspresi Jia Xingtian, FAMA, dan yang lainnya tidak terlalu bagus. Bahkan jika Medusa akan menyerang, sulit baginya untuk menang dalam menghadapi pemimpin sekte-sekte racun yang sangat misterius ini. Selain itu, keterampilan racun yang tidak biasa dan tak tertandingi itu menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Dengan penampilannya, sepertinya ancaman hari ini akan melonjak sekali lagi. Xiao Ding mengusap keningnya dengan lembut. Matanya menunjukkan ekspresi kalah. Jelas, penampilan pemimpin misterius dari sekte racun ini membebani dirinya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu baru saja muncul, tetapi dia telah menyebabkan orang-orang dari Kekaisaran Ma Jia jatuh ke dalam suasana yang begitu rendah. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya hati orang-orang dari Kekaisaran Jia Ma terhadapnya. Saat berada di langit, ekspresi Xiao yang gelap dan hikmat saat dia menyaksikan 2 sesepuh Mulan mundur. Setelah itu dia mengarahkan pandangannya ke wanita berambut putih di atas elang raksasa. Hatinya sedikit tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita misterius ini sangat menakutkan. Sepertinya dia tidak jauh lebih lemah dari Medusa. Tampaknya situasi hari ini semakin memburuk. Dia adalah pemimpin sekte dari Poison Sect itu, kamu harus berhati-hati. Sosok Medusa bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Wajahnya serius saat dia berbicara. Hati Xiao Yan sekali lagi tenggelam dengan keras ketika dia melihat bahkan Medusa mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tampaknya pemimpin sekte dari sekte racun ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengannya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Sulit, orang ini juga sangat aneh. Sudah batas saya untuk memblokirnya. Kecuali kita benar-benar bertarung sampai titik di mana kita berdua dikalahkan dengan luka serius, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Medusa ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan mendesah. Xiao Yan hanya bisa mendesah pelan saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat atmosfer sunyi yang mematikan dari dinding, mengatupkan giginya dan berkata, tidak apa-apa juga untuk memblokirnya. 3 tetua Mulan pihak lain telah dilumpuhkan oleh saya. Tinggalkan Yan Luotian untuk saya tangani. Medusa sekali lagi ragu-ragu sebelum sedikit mengangguk. Namun, hatinya sedikit tenggelam. Meskipun dia dan Xiao Yan mungkin bisa memblokir 2 elit Duzong dari sisi lain, para ahli dari 3 sekte jauh lebih banyak daripada mereka yang berasal dari Kekaisaran Jia Ma. Jika mereka melancarkan serangan penuh ke benteng, sepertinya benteng itu benar-benar tidak akan bisa bertahan lama sebelum itu akan jatuh. Jika pasukan aliansi besar ini diizinkan untuk menyerang Kekaisaran pada saat itu, mereka akan sangat lelah bahkan jika mereka memiliki kekuatan berlebih untuk mengejar. Namun, dengan situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain ini. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan pemimpin sekte dari sekte racun ini dan Yan Luotian terlibat dalam pertarungan ofensif dan defensif ini. Selama Xiao Yan berdiskusi dan memutuskan dengan Medusa, pupil ungu abu-abu dari wanita berambut putih pada elang besar di kejauhan menyapu dengan acuh tak acuh pada Yan Luotian dan 2 sesepuh Mulan. Suaranya datar saat dia berkata, kalian berdua telah mengecewakan leluhur ini,
menyebut diri sendiri sebagai Douzong. Yan Luotian dan dua sesepuh Mulan mengungkapkan rasa malu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Yang pertama dengan dingin mendengus, itu hanya karena ketiga orang tua ini ceroboh. Mereka tidak hanya gagal menghabisi bocah sekelas Do Huang itu, tetapi mereka bahkan membiarkannya mematahkan keterampilan 3 binatang buas dan melukai salah satu dari mereka secara serius. Kedua sesepuh Mulan juga menjadi marah ketika mereka mendengar Yan Luotian membuat tuduhan. Penatua yang telah berubah menjadi orang berkepala beruang sebelumnya berkata dengan marah, "Pemimpin sekte Yan, orang itu bukan Do Huang biasa. Saya berani mengatakan bahwa ketangkasan anehnya sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan keterampilan ketangkasan tertinggi sekte angsa emas Anda tidak dapat menandingi. Tidak peduli seberapa misterius skill agility-nya, dia hanyalah seorang Do Huang." Sepertinya reputasi 3 sesepuh Mulan dari lembah Mulan terlalu dibesar-besarkan. Yan Luotian tertawa dingin. Matanya juga dipenuhi dengan amarah saat ini. Jika ketiga orang tua ini tidak gagal, bagaimana dia akan menjadi begitu sengsara di tangan Medusa, mengakibatkan dia kehilangan muka di depan banyak orang. Yan Luotian, lebih baik kamu tidak berlebihan. Lembah Mulan saya tidak takut pada sekte angsa emas Anda. Kedua sesepuh Mulan segera menjadi sangat marah saat mereka berteriak dengan tegas. Mengapa? Kalian berdua, yang telah kehilangan 3 Beast Sapphire Skill, juga berani berteriak padaku. Yan Luotian menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan menyeramkan. The Mulan Three Elders tanpa 3 Beast Sapphire Skill hanyalah orang biasa di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak menimbulkan banyak ancaman di mata seorang elit Douzong. Kamu, 3 sesepuh Mulan sangat marah. Wajah mereka membengkak menjadi warna ungu tetapi mereka tidak berani menyerang. Pertengkaran selesai. Wanita berambut putih di elang besar berbicara dengan sikap acuh tak acuh sementara ketiga orang itu memilih satu sama lain. Yan Luotian dan 2 sesepuh Mulan merasakan dingin di wajah mereka ketika mereka mendengar dinginnya suaranya. Mereka sekali lagi saling memandang dengan ganas sebelum mengalihkan pandangan mereka. Mulan 2 sesepuh, kalian berdua harus berkumpul dengan ahli lain di ketentaraan setelah ini. Mata abu-abu keunguan menyapu tubuh kedua orang itu saat wanita berambut putih itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Wajah kedua sesepuh Mulan sedikit berubah ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka hanya bisa menganggukkan kepala dengan senyum pahit. Setelah kehilangan 3 Beast Sapphire Skill, mereka hanya berada di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di kelas Douzong. Segera, mereka memindahkan tubuh mereka dan bergabung dengan pasukan besar di bawah. Wanita berambut putih itu melirik Yan Luotian di sampingnya setelah mengirim 2 tetua Mulan. Matanya tetap diam seperti sumur tua, serahkan Medusa padaku, seperti bocah Do Huang yang kau sebutkan. Matanya menyapu langit di atas benteng ketika dia berbicara sampai saat ini. Tatapannya berhenti di tubuh Medusa sebelum beralih ke pria muda berjubah hitam di sampingnya. Wajah di balik cadar awalnya kaget saat melihat wajah muda yang dingin. Itu segera berubah saat dia tanpa sadar bergumam, bagaimana bisa itu dia? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.